Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjakku keajaiban Al-Quran dan kompas yang tak terbandingkan. Ilmu utama harus dipelajari. Tahu diri siang dan malam. Waktu duduk atau sambil berdiri. Saat terang maupun dalam keadaan kalam. Lihat surat Ali Imran ayat 191. Satu, keajaiban Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang terpelihara sampai akhir zaman, kiamat. Menjadi obat dan penawar bagi segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Dan menjadi ibadah dalam membacanya. Lihat Quran surah Al-Hijr ayat 9 dan Al-Isra ayat 82. Orang pintar yang tahu diri senang beramal dengan ilmu. Kepintarannya tidak disimpan di dalam lemari. Berbuat baik, berpantang jemu. Yang kedua, keajaiban Al-Quran menceritakan tentang kisah kejadian manusia. Manusia tercipta bukanlah dari seluruh sperma yang berasal dari air mani yang masuk ke dalam rahim, melainkan salah satu atau beberapa sperma saja. Jenis kelamin ditentukan oleh sel seorang laki-laki. Lihat Quran surah An-Najmi ayat 45 dan 46. Agar wawasan menjadi luas, 4 penjuru angin harus dipelajari. Utara, selatan, ikuti kompas. Timur, barat, lintasan matahari. Yang ketiga, ayat adalah kata. Dalam bahasa Arab disebut tanda atau keajaiban. Apa keajaiban Al-Quran yang ketiga ini? Sesuai dengan penelitian ilmuwan, 250 juta ribu sel sperma yang masuk ke dalam rahim wanita saat melakukan hubungan seksual hanya tak lebih dari sebutir garam. Sel sperma itu berlomba-lomba dan berkompetisi untuk menjadi sel telur. Hanya satu dari sebutir garam tadi, satu sel dari 250 ribu sel yang masuk ke dalam rahim perempuan, hanya satu sel yang akan menjadi proses kejadian kita manusia. Lihat surah Qiyamah ayat 36 dan 37. Peluang kesempatan harus dicari. Jangan menunggu
berpangku tangan, terlambat semenit, ia akan lari atau diambil oleh musuh dan saingan. 4. Keajaiban Al-Quran yang keempat. 1. Menceritakan tentang fungsi gunung-gunung yang ada di atas bumi ini. 2. Menceritakan api yang ada di bawah dasar laut. 3. Menceritakan sungai yang ada di dasar lautan. 4. Menceritakan tentang sidik jari manusia ini yang selalu berbeda-beda. Yang kelima, dan dialah Allah yang menjadikan air itu tawar. Dan dialah Allah yang menjadikan air asin itu asin. Dijadikan oleh Allah dinding, suatu pembatas di antara keduanya. Air asin tak pernah masuk kepada air tawar, dan air tawar tidak pernah masuk kepada air asin. Begitulah dinding pembatas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ilmuwan mengetahui, Allah sudah lebih dulu menunjukkan dalam Al-Quran. Lihat Quran surat Al-Furqan ayat 53. Kembangkan hobi baca tulis. Buat tulisan berita yang benar. Jangan hanya berpikir untuk bisnis. Menjual gosip berlembar-lembar. Wahai saudaraku, keajaiban Al-Quran yang kelima ialah tentang realpitas waktu. Realpitas waktu yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Waktu adalah sangat sakral. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita jemput kembali. Hanya menunggu waktu yang akan datang. Bagaimana sakralnya waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Satu hari dalam kehidupan akhirat di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kehidupan di bumi atau di dunia. Lihat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Imam Syafi'i sangat istimewa. Usia 7 tahun hafal Al-Quran. Dalam kehidupan sangat takwa. Jadikan contoh imam dan pemimpin yang bagus dalam kehidupan kita. Keajaiban yang keenam, Al-Quran itu ialah menceritakan bagaimana nanti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan dalam Al-Quran bahwa Allah akan menyusun tulang belulang manusia yang sudah meninggal beribu-ribu tahun lamanya. Allah akan susun kembali dan akan menyusun jari jemari manusia ini yang sudah jauh terpisah-pisah. Allah akan susun jari jemari manusia yang meninggal sudah beribu-ribu tahun lamanya. Yang demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah sekali. Akan menyusun jari-jemari, tulang menulang manusia yang sudah ribuan tahun lamanya akan disusun oleh Allah kembali dengan kesempurnaan dan dengan seutuh-utuhnya. Marilah kita menjadikan
Al-Quran ini sebagai kompas di dalam kehidupan kita menuju jalan yang lurus, jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah. Dan Al-Quran itu bukanlah jalan yang sesat dan bukanlah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjalan pada kompas Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai akhir hayat kita masing-masing. Wassalam, Adi Asman, Imam Maharajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.